Selamat sore adik-adik. Sore. Ada si memuji dan memuliakan Tuhan belum? Pastinya dulu. Sekarang sebelum kita mulai dan memuji dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini, kita nyanyikan satu pujian. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Dari awal Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji dan memuliakan lebih lagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan pada sore hari ini supaya bisa mengikuti ibadah sampai pada akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana deh? Masih semangat kan pada sore hari ini? Kita nyanyikan satu pujian berjudul Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dari awal Bertambah-tambah dalamnya, bertambah
buat dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi. Yesus yang buat dunia ini, hutan dan lautan. Hore! Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah penyembahan lagi. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, telinga, mata, dan sikap kami Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus kita luar biasa. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Wah, semuanya udah siap ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, Tante Ratna mau tanya dulu nih. Pernah nggak Papa sama Mama bilang sama kalian, yuk nanti 3 hari lagi atau 10 hari lagi kita mau pergi ke satu tempat yang bagus banget. Kamu boleh main di sana, kamu bisa dapat banyak hal. Pernah nggak? Terus kalian gimana? Nunggu ya? Ngitung baru hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, sampai pas hari H-nya benar-benar bersuka cita karena janjinya Papa Mama dipenuhi. Benar kan? Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana menerima janji Tuhan yang luar biasa. Tante Ratna mau cerita dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-47. Pada saat itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Tetapi murid-murid harus tinggal bersama-sama berdoa di satu rumah. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Saat itu murid-murid berkumpul di satu rumah. Satu rumah itu ada lotengnya, berkumpulnya di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, mereka memecahkan roti bersama-sama, makan bersama, mereka sharing, bercerita tentang Tuhan. Mereka semuanya pokoknya sama-sama mereka berdoa, beribadah kepada Tuhan. Hari pertama nggak ada kejadian apa-apa. Kedua, ketiga, keempat, sampai pada hari yang ke-10, tiba-tiba terdengar kayak ada suara angin ribut yang besar. Begitu kedengaran. Nah, setelah itu kelihatan seperti ada lidah-lidah api yang turun ke atas murid-murid Yesus. Turun, semuanya ada lidah-lidah api. Dan pada saat itu murid-murid Yesus yang tadi sedang berdoa, sedang memuji Tuhan, mereka berkata-kata, mereka mulai menyembah Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Coba sekarang Tante Ratna ngomong begini, kalian aku harap lungo pasar. Tahu nggak kalian ngomong apa? Tante Ratna ngomong apa? Nggak tahu kan? Karena Tante Ratna ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, di saat itu
orang Israel ini, murid-murid Yesus ini semua berbicara dalam berbagai macam bahasa. Banyak sekali bahasa yang mereka katakan. Mereka di luar situ ada orang-orang banyak karena itu kan hari besar ya. Jadi ada perayaan, orang dari berbagai daerah datang. Mereka dengar, kok lucu sih? Itu orang-orang itu kenapa berbicara pakai bahasa saya? Kok dia pakai bahasa saya? Kok dia pakai bahasa saya? Dari berbagai negara. Akhirnya mereka berpikir, oh pasti nih gara-gara mereka mabuk anggur. Pada saat itu Petrus dengar, murid-murid juga dengar bahwa orang-orang di luar sana ngomong tentang mereka, mengatakan bahwa mereka mabuk anggur. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika lidah-lidah api itu turun, suara bunyi deru angin itu datang, itu menandakan pada saat itu Roh Kudus turun dicurahkan dalam kehidupan murid-murid Yesus. Dan setelah ada Roh Kudus dalam kehidupan Petrus dan murid-murid yang lain, mereka yang tadinya takut karena Yesusnya sudah gak ada sama mereka, karena sudah naik ke surga, mereka yang tadinya takut, mereka jadi berani karena ada Roh Kudus. Dan Petrus keluar dan dia berkata, kami bukan mabuk anggur, tetapi kami ini berbicara dalam berbagai bahasa karena semuanya diberikan oleh Roh Kudus, karena diberikan oleh Tuhan. Dan Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus, bagaimana Yesus mati, bagaimana dia bangkit, kemudian dia naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari saat itu Petrus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pengorbanan Yesus, menceritakan tentang penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib buat adik-adik dan buat Tante Ratna, buat orang tua kita, buat kita semuanya. Orang-orang yang dengar itu dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa kita, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan saat ini Roh Kudus dijanjikan bagi semua orang yang percaya dan yang rindu untuk menerima Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita yang tadinya penakut jadi berani. Takut gelap jadi berani. Ditinggal sendiri tadinya takut jadi berani. Yang tadinya suka melawan orang tua, ada Roh Kudus yang mengingatkan, jangan lawan orang tua, harus jadi anak dengar-dengaran. Yang tadinya suka bolos sekolah minggu, Roh Kudus nanti ingetin, jangan, hari ini hari Minggu, ayo sekolah Minggu. Nah, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita akan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ada nggak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ada. Anak-anak semuanya juga ada Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Sekarang yang kita lakukan adalah minta supaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memimpin kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, akhirnya Petrus dan murid-murid yang lain menjadi berkat. Dan ada 3.000 orang percaya, menjadi percaya karena cerita tentang Tuhan Yesus disampaikan. 3.000 orang percaya, 3.000 orang dibaptis, dan murid Tuhan, murid Yesus semakin bertambah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Siapa yang mau jadi muridnya? Siapa yang mau jadi alatnya Tuhan Yesus? Siapa yang mau cari jiwa buat Tuhan Yesus? Minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus berikan kemampuan. Amin. Oke, nah sekarang kita akan baca ayat hafalan kita di dalam Lukas 11. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-13b ya. 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia maksudnya Bapa. Ya, sekali lagi Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Kita akan tutup mata. Tapi sementara berdoa, Tante Ratna mau tanya, siapa yang mau, siapa yang kepengen supaya Roh Kudus itu memimpin hidup kalian? Siapa yang kepengen ada Roh Kudus dalam hidup kalian? Angkat tangan kalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk firman yang kami sudah dengar pada sore hari ini. Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tahu bahwa kami perlu Roh Kudus, bahwa kami ingin Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berani, kami menjadi anak-anak yang bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kehidupan anak-anak ini. Kiranya Roh Kudus berkuasa dalam kehidupannya, menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman yang sudah didengarkan oleh anak-anak ini benar-benar menjadi rema bagi mereka. Engkau mampukan mereka Tuhan, untuk mereka menjadi pelaku firman-Mu. Terus taruh kerinduan dan kehausan dalam hati anak-anak-Mu akan Engkau, sehingga Tuhan, mereka Tuhan Yesus semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Ada kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati orang tua dan kakak adik mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Engkau kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kembalikan kami kembali pada hari Minggu yang akan datang untuk sama-sama kami beribadah kepadamu. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik Shalom. semua. Gimana tadi firmannya? Seru kan? Seru dong, Kak. Ayo adik-adik, siapa yang berdoa masih suka gak benar sikapnya? Mulai ke depan, sikap berdoanya dibenarkan lagi adik-adik. Oke. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi jam 4 sore di channel YouTube GPD Kota Wisata. Bye bye semua. Dadah.